Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Dwi Prastio, NIM 61014181113 dari Rombel PJKRC 2018, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Olahraga. Kali ini saya akan melakukan presentasi terkait materi, yaitu tentang pendekatan sikap. Menurut Weber, sikap adalah sebuah reaksi evaluatif terhadap orang, peristiwa, atau aspek lain dalam lingkungannya. Menurut Pennington, ada dua pendekatan yang bisa digunakan untuk memahami sikap. Yang pertama, pendekatan fungsional, dan yang kedua, pendekatan struktural. Pendekatan fungsional adalah suatu pendekatan untuk memahami sikap dengan melihat bagaimana kita mengadopsi sikap berguna untuk diri kita sendiri. Kemudian, pendekatan struktural yaitu suatu pendekatan dengan melihat pada faktor-faktor yang berbeda yang membentuk sikap seseorang. Kemudian, pendekatan fungsional itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, fungsi adaptif. Yang kedua, fungsi pengetahuan. Dan yang ketiga, fungsi pertahanan ego. Fungsi adaptif yaitu mengacu pada penyesuaian diri pada seorang untuk bergaul dengan lingkungannya. Contohnya, misal ada seseorang mahasiswa yang sedang melakukan KKN di pedesaan. Otomatis mahasiswa tersebut akan beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya sesuai ia tinggal atau sesuai tempat yang ia tinggali. Jadi dia akan menyesuaikan diri dengan warga masyarakat yang ada di sekitarnya. Kemudian, fungsi pengetahuan yaitu segenap apa yang kita ketahui tentang suatu objek tertentu. Misal, suatu mahasiswa tersebut mengetahui bahwa di desa yang akan ia tuju itu ternyata kondisinya seperti ini. Nah, maka ini juga berkaitan dengan fungsi adaptif, yang mana dia mengetahui kondisi di sana, sehingga dia akan melakukan sikap yang sekiranya sesuai dengan masyarakat yang ada di sana, seperti itu. Kemudian, fungsi pertahanan ego yaitu strategi psikologis yang dilakukan untuk mempertahankan citra diri. Nah, saya di sini akan mengambil satu contoh fungsi dari pertahanan ego. Misal, seseorang melakukan pencurian uang di sebuah kantor. Namun, ketika ia dituduh oleh seseorang, maka dia akan mengelak dan tidak akan mengaku bahwa dirinya lah yang mencuri uang tersebut. Jadi itu disebut dengan fungsi pertahanan ego. Selanjutnya, pendekatan struktural. Dalam pendekatan struktural terbagi menjadi tiga dimensi. Yang pertama, dimensi kognitif. Yang kedua, dimensi afektif. Dan yang ketiga, dimensi perilaku. Dimensi kognitif yaitu dimensi yang berkaitan dengan nalar dan proses berpikir. Contoh saja untuk dimensi kognitif. Misal, dimensi kognitif adalah dimensi yang berkaitan dengan keyakinan atau nalar. Contohnya saja, misal kita melakukan suatu tindakan yang tindakan tersebut baru pada diri kita.
Setelah dipikir-pikir, ternyata tindakan tersebut tidak berdampak baik terhadap diri kita, sehingga tindakan tersebut akan otomatis kita hindari. Yang kedua, dimensi afektif. Dimensi afektif yaitu dimensi yang menyangkut dengan perasaan dan emosi seseorang. Contohnya, misal kita sebagai masyarakat, sebagai rumah tangga melihat tetangga kita sedang tertimpa musibah, otomatis kita akan merasa kasihan dan akan berusaha untuk membantu mereka. Jadi seperti itu contohnya. Kemudian yang terakhir yaitu dimensi perilaku, yaitu dimensi yang menyangkut tindakan seorang meliputi koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik. Untuk dimensi perilaku sendiri itu juga berkaitan dengan dimensi afektif maupun dimensi kognitif. Contohnya, misal seseorang melihat anak kecil tenggelam di dalam kolam renang, secara otomatis orang tersebut akan berlari kemudian menceburkan diri ke kolam tersebut guna untuk membantu anak tersebut agar tidak tenggelam. Jadi seperti itu contoh dimensi perilaku. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. We used to hide under the covers, serenade each other.